Kecamatan Wonokerto, Jawa Tengah, di sisi barat Pekalongan. Wonokerto, kalau kita lihat dari peta, bisa dilihat sendiri juga di HP-nya dengan aplikasi Google Earth, Google Map, berjarak 50 km dari daratan tinggi di sisi selatan. Di sisi selatan ada daratan tinggi, pegunungan. Sangat kecil ya kemungkinan terjadinya banjir bandang atau banjir bah atau secara teknis biasa disebut dengan banjir karena hujan orografis atau banjir orografis. Karena daratannya berada di sisi pesisir pantai di sebelah utara Pulau Jawa, dari sisi elevasi ya kita jelaskan secara awam. Di sini sudah saya tampilkan ada sebuah kotak yang berwarna orange, kuning, hijau, dan biru atau kita sebut sebagai sebuah papan atau layer namanya. Jadi sudah ada papan atau layer ini untuk memudahkan kita memahaminya dan melihatnya. Ada dua buah papan yang saya buatkan di sini. Bisa dilihat yang besar dan yang kecil seperti ini. Nah, artinya apa? Saya jelaskan. Ini adalah yang berwarna orange lautan. Dan berbatasan dengan orange berwarna kuning itu adalah pesisir atau kawasan pantai. Kemudian kalau saya melihat di sini ada satu daratan rendah atau dulunya itu semacam reservoir ya atau daratan pantai yang mendangkal sehingga terjadi sedimentasi atau pengendapan. Kenapa? Karena di sini saya lihat bisa terlihat di layar. Di sini sudah dijadikan sebagai kawasan dan juga ada semacam pembatasan atau boundary ya untuk dilakukan apakah ini terlihat sebagai sawah atau untuk peta-peta dalam mengelola atau membuat garam. Namun ini sudah dijadikan kawasan pemukiman atau sawah atau untuk melakukan kegiatan pengambilan garam ya. Nah, bisa dilihat di sini warnanya. Jadi daratan itu sebagian rendah ya, tambak garam ataupun mungkin tambak ikan ya. Yang lebih tahu adalah warga di sekitar sana. Jadi untuk yang merequest untuk Wonokerto sudah ada dua buah layer yang saya buat bisa dilihat di sini. Nah, kita fokus ke layer yang kecil karena kalau kita lihat di sini Pekalongan, Wonokerto itu berada di daratan rendah yang berada di sisi pesisir pantai utara Pulau Jawa. Sekitar lebih kurang 1 km ke arah selatan, terlihat berwarna hijau biru itu mulai meninggi daratannya. Di sini kita lihat konturnya. Kontur itu seperti kue lapis, ya berapa ketinggiannya. Nah, di sini garis-garis ini akan menerjemahkan untuk Wonokerto, kecamatan, ketinggiannya di berapa dari permukaan laut. Kalau kita lihat di sini, ketinggian, dari sisi ketinggian kita analisa. Kecamatan Wonokerto itu berada di ketinggian 3 meter dari permukaan laut. Paling tinggi itu ada di 9 meter ya. 9 sampai 3 meter dari permukaan laut. Namun di sini tetap ya saya nyatakan apakah aktivitas warga melakukan penimbunan atau ada sedimentasi atau penggunaan lahan untuk garam atau perikanan atau udang atau untuk sawah. Karena di sini bisa terlihat ya. Sekali lagi saya ulangi. Nah, demikian. Jadi sudah ada pengkotak-kotakan di sini. Kemudian sedikit lahan yang lebih tinggi dari area yang tadi digunakan untuk pemukiman oleh penduduk. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini ini pemukiman. Nah, ini adalah lahan yang tadinya setinggi permukaan air laut. Namun entah dijadikan sawah atau tambak, udang, ikan, atau untuk garam. Ya, yang lebih tahu adalah warga di sekitar sana. Jadi kalau kita lihat di sini, karena ketinggiannya Wonokerto di 3 meter sampai 9 meter, ya, di mana permukaan laut itu adalah 0. Berarti masih ada selisih 3 meter. Yang perlu diantisipasi hanyalah air pasang. Air pasang dari laut, terutama di bibir pantai, di sisi pesisir, karena dari ketinggian 0 meter, kemudian naik ke 1 meter di sisi pantai. Kemudian concern saya adalah area yang berbentuk kosong atau kopong di sini yang digunakan masyarakat. Itu harusnya pemerintah setempat, kecamatan, camatnya, atau lurahnya, atau RT RW
bisa mengkaji lagi ya. Pendangkalan yang terjadi itu akan menghalangi proses air mengalir ke tempat yang lebih rendah apabila itu endapan atau sedimentasinya semakin ditinggikan. Sehingga apabila area ini suatu saat sedimentasinya jadi semakin bertambah, lebih tinggi dari permukaan air laut, efeknya adalah ke sisi barat, sisi selatan, dan sisi timurnya ke arah Pekalongan. Sehingga tidak ada area lagi untuk air mengalir ke laut. Karena bisa dilihat di sini, di bibir pantai itu sendiri ada ketinggian ya, ada daratan yang lebih tinggi 3 meter, 4 meter, 5 meter. Mudah-mudahan data ini bisa membantu dan untuk dikaji lebih dalam oleh pemerintah setempat. Dan perihal pertanyaan resiko banjir dan lain-lain, di sini kita tidak menganalisa perihal apakah akan ada risiko banjir dan lain-lain hanya dari sisi ketinggian. Banjir tidak akan terjadi apabila drainase aliran air, selokan, gorong-gorong dikelola dan dijaga dengan baik, termasuk reservoir, tempat penampungan air, ada area penyangga air, ada area resapan air yang tidak boleh diganggu. Karena itu adalah sesuatu yang sudah terbentuk oleh alam dalam puluhan, ratusan, dan ribuan tahun. Nah, manusialah yang merubahnya. Nah, namun kita memaklumi karena pertambahan populasi, peta sebaran residensial atau pemukiman urban, tentu saja orang memerlukan lahan baru untuk pemukiman, untuk berusaha. Namun tetap ya karena negara kita punya pemerintahan, harus dikaji oleh pemerintah setempat dan warga, masyarakat, badan usaha. Yang melakukan usaha tetap harus memproses izin. Izin berupa UKL UPL untuk daerah atau AMDAL, analisa dampak lingkungan. Jadi banjir tidak akan terjadi apabila aliran air, area resapan, penyangga air, drainase, gorong-gorong selokan, dan sungai tidak terjadi sedimentasi, endapan, dan dikelola dengan baik.